إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kewajiban kita ketika kita mendapatkan nikmat yaitu kita dengan bersyukur. Bersyukur yang sangat dicintai Allah adalah menampakkan setiap dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan insya Allah hadirnya kita, memaksakan jasad kita dalam rangka untuk thalabul ilmi yang tadi telah kita lakukan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah bentuk kita itu menampakkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sehingga nikmat ini senantiasa kita dapatkan min hadis ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang sama-sama kita berharap berjumpa dengan baginda Rasulullah, diaku sebagai umatnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang di belakang sehat Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keluarga yang bahagia, dan juga rezeki yang berkah, dan insya Allah kita akan mampu menjalankan kewajiban kita ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang mana kitab ini adalah kitab tasawuf yang berupaya untuk menjaga hati kita, perbuatan kita, agar senantiasa kita itu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pembahasan yang telah kita dapatkan ini yaitu telah kita dapatkan sebelumnya. Namun demikian tidak mengapa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji, insya Allah akan mendapatkan pahala ketika kita ikhlas dalam rangka menuntut ilmu, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bab yaitu al-qanaah, yaitu merasa puas. Bab qanaah wal ifaf, dan juga bab merasa dia itu menjaga kehormatan, dan bab untuk dia itu menyederhanakan di dalam hidupnya dan senantiasa menafkahkan apa yang Allah berikan atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Bab ini di dalam bab kitab Riyadhus Shalihin mendapatkan sebuah hadis-hadis yang akan kita dapatkan ini akan mendorong kepada kita untuk mengoreksi kepada apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya kalian itu memperhatikan apa-apa yang lalu dan ya apa-apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang akan kita lakukan ke depan ini merupakan bentuk yang akan bisa kita lakukan. Aktivitas yang telah lalu menjadi catatan tersendiri, dan ini tidak bisa kita ulangin. Apa yang kita perhatikan ke depan yaitu bagaimana kita itu mengubah aktivitas perbuatan kita agar senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tentunya kami yang lebih muda mungkin lebih banyak meminta nasihat kepada panjenengan semua. Begitu Pak ya? Karena mungkin sudah banyak makan garamnya panjenengan semua sehingga terasa asin.
Tapi mohon maaf, bukan saya berdiri di sini lebih baik dari panjenengan semua. Tapi sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini menarik. Nanti insya Allah apa yang kita dapatkan bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibuka dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah apa-apa Allah akan berikan kepada makhluk hidup yang bergerak fil ardi, yang ada di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah akan memberikan jatah rezekinya. Ini menunjukkan apa? Salah satu janji Allah, apa-apa yang dia hidup di permukaan tanah ini, maka Allah akan jaminkan rezekinya. Rezekinya itu tidak akan terputus kecuali dia itu telah waktunya ajal. Jadi selama kita itu masih mendapatkan bisa bernafas, rezeki kita itu akan tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janji Allah. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah dari makhluk yang dia itu hidup di permukaan bumi kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Ini harus yakin, Pak, harus yakin. Ini dibuka dengan keyakinan ini sehingga nanti kita akan merasa puas. Nah, begitu. Jadi dibuka keyakinan dari Allah. Pertama, janji Allah, selama kalian itu masih hidup, rezekinya itu masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka dengan ayat, yaitu surat Ad-Hud ayat yang ke-6. Ini dibuka dari janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fis sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifum simahum la yas'aluna nasa ilhafa. Lil fuqara'i, sesungguhnya sedekah itu hendaknya diberikan kepada orang fakir miskin. Alladzina, yang mereka itu orang-orang uhsiru, yang mereka itu telah menentukan nasib dirinya fi sabilillah, dalam rangka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya la yastati'una darban, yang dia itu tidak dapat karena dia telah memposisikan dirinya untuk jihad fi sabilillah. Pada kesempatan itu dia tidak mampu untuk melakukan aktivitas menunaikan hak mencari maisha. Karena apa? Dirinya disembahkan untuk jihad fi sabilillah pada kondisi saat itu yang dia tidak mampu untuk melakukan usahanya fil ardi, di bumi. Yahsabuhum jahilu agniya, orang-orang mengira bahwa mereka itu dalam kondisi kaya. Jadi orang yang dia itu jihad, Pak, yang ibadah aja, dianggap mereka itu, kita itu orang kaya, Pak. Padahal kita butuh. Tapi apa? Kita mampu menempatkan prioritas kita untuk hidup di jalan Allah itu lebih utama. Namun orang itu melihat kita itu seolah-olah tidak membutuhkan dunia. Jadi kalau jenengan itu fokus kepada akhirat, orang lain itu mengira kita seolah-olah gak butuh dunia, padahal kita butuh. Tapi kita itu memprioritaskan perkara itu. Begitu, maksudnya begitu, Pak. Jadi orang melihat, wah, orang itu sibuk urusan dunia ya, urusan akhirat ya. Sehingga seolah-olah kita itu tidak butuh urusan dunia. Kita juga butuh. Namun kebutuhan ini kalah prioritasnya dengan keinginan kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang merasa bahwa kita itu orang kaya, minat ta'afuf, yang dia itu cenderung untuk menjaga dirinya. Nih, ifaf, orang menjaga diri itu utama, Pak. Nanti ada penjelasannya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nas, yang kalian itu mengetahui sifat-sifat mereka, yang mereka itu tidak mau untuk meminta-minta kepada manusia. Orang yang dia itu fisabilillah,
yang mereka engkau ketahui, mereka menjaga dirinya untuk dari meminta-minta, dan dia tidak pernah meminta kepada orang lain. Ilhafa, kecuali dalam kondisi yang mendesak. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina, orang-orang idza anfaqu, ketika dia menafkahkan hartanya, lam yusrifu, jangankah kalian itu berlebih-lebih. Ini menarik. Ketika kita itu nafkahkan harta kita, kita alokasikan harta kita baik di jalan Allah ataupun kepada sesuatu yang mubah, wala tusrifu, jangan engkau lebih-lebihkan. Namun juga apa? Walam yakturu, dan jangan kalian itu kikir. Jangan terlalu pior, jangan terlalu didekap terkait harta itu. Wa kana baina dzalika qawama, yang demikian itu hendaknya engkau lakukan pertengahan. Jadi kalau kita punya harta tuh, untuk nafkahkan itu jangan pure. Maksudnya apa? Jangan membuka luas. Namun ketika kita ingin menyimpan harta, jangan terlalu kikir. Jangan terlalu kikir. Yang baik adalah pertengahan. Yang baik pertengahan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya harta ingin sedekah, bagi kita itu yang kondisinya membutuhkan yang lain, itu pertengahan itu lebih utama. Jangan cenderung dipiorkan sehingga kita tidak punya. Kewajiban kita kepada istri kita nggak ada, kewajiban kepada orang yang menjadi tanggungan kita nggak ada, anak kita yang membutuhkan harta juga tidak ada, dan ini kita malah menzalimi akan hak-hak mereka. Namun jangan juga kita itu terlalu kikir, terlalu apa ya, medit ya, barang medit barang apa ya, maki. Nah, pelit itu bahasa Indonesia yang baku tuh, pelit. Medit, pelit ya gitu. Ya, maka pertengahan itu lebih utama. Ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait bagaimana bab terkait masalah kita itu qanaah. Qanaah itu merasa puas. Qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil dari hadis, amal hadisu fataqaddama, adapun hadis yang akan kita ungkapkan, ala Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang pernah merasakan ketakutan luar biasa. Beliau itu semasa menjadi sahabat, dia itu orang yang dia itu merasa galau luar biasa. Karena ada hadis Rasulullah itu pernah menunjuk saat itu bersama 3 orang. Ada Abu Hurairah, ada Musailamah Al-Kadzab, ada satunya saya lupa namanya. Jadi orang itu ditunjuk Rasulullah, di antara kalian nanti berdua akan dibangkitkan dalam kondisi rahangnya itu sebesar gunung Uhud. Dalam arti apa? Celaan. Dicela, matinya dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia itu mendapatkan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cela itu seperti itu. Akhirnya apa? Abu Hurairah ceritanya dia itu galau. Karena apa? Boleh jadi kita, boleh jadi saya galau. Akhirnya salah satu di antara 3 itu meninggal dalam kondisi dia itu murtad, dalam kondisi dia itu keluar daripada Islam. Akhirnya tinggal 2, Musailamah dan Abu Hurairah. Abu Hurairah masih dia itu dalam kondisi yang galau, Pak. Galau. Jangan-jangan karena cuma 2 antara Musailamah dan beliau dan Abu Hurairah. Kalau panjenengan nih, Pak, misalnya orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, di antara kalian itu akan mati duluan. Mana? Pasti kita akan galau, saya atau enggak dia, kan begitu. Nah, ini celakanya di antara kalian itu
nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi rahang sebesar gunung Uhud. Tinggal berdua. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, yang terjadi Musailamah al-Kadzab, dia itu murtad. Maka Abu Hurairah menjadi apa? Aman. Karena apa? Apa yang disampaikan Rasulullah berdua itu telah dia itu menjadi musuh Islam. Musailamah al-Kadzab yang dia itu termasuk sahabat Qudamah, sahabat yang dia itu salah satu pertama yang dia itu meyakini Rasulullah sebagai nabi, ternyata dia itu murtad dan dia itu menjadi nabi, mengaku dirinya menjadi seorang nabi. Musailamah al-Kadzab. Akhirnya Abu Hurairah baru lega bahwa kondisi yang telah Rasulullah janjikan itu bukan beliau. Maka Rasulullah itu mengingatkan kepada kita doa, Pak. Karena ini doa itu bisa mungkin menjaga hati kita. Apa itu? Doa yang sering kita ucapkan yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini pada dinik, pada agamamu. Hafal Ibu ya? Ibu hafal Bu? Hafal kan Bapak-bapak? Hafal Pak? Nah, oh gitu. Bukan sabu jagat Rabbana atina fid dunya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini doa, coba diamalkan Pak, sama-sama mengamalkan. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita itu minta penjagaan kepada yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang dikatakan doa ini ketika sujud terakhir, monggo. Sujud terakhir, monggo. Karena tempat itu orang yang paling dekat kepada Allah, yaitu di mana kondisi dia itu bersujud, berdoa. Namun doanya jangan kenceng-kenceng. Takutnya nanti merubah, ini orang ini harusnya membaca Subhana Rabbiyal A'la kok membaca itu. Ya doanya itu cukup kita yang mendengar saja. Ada doa yang diajarkan misalnya ketika itu sebelum salam. Apa Pak? Doa ini diajarkan Rasulullah. Sering kan kita sampaikan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa Ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang taklim itu pasti bisa. Hah? Dajjal doang iya. Masihid dajjal gitu. Kenapa dajjal itu disebutkan Al-Masih? Sebagaimana Isa Al-Masih. Dajjal itu disebutkan Al-Masih Dajjal, juga Isa Al-Masih. Salah satunya adalah dia itu mampu untuk mengusap manusia menjadi hidup. Dan salah satunya Isa dan Dajjal itu masaha, dia itu menyapu bumi. Dia itu berkeliling bumi. Dan besok Isa itu diturunkan dalam rangka dia itu menyapu bumi. Maksudnya apa? Mendakwahkan, mengembalikan orang-orang, memerangi orang-orang yang dia itu telah menyekutukan dia. Itu Isa diturunkan. Dan juga Dajjal, dia itu membangkitkan orang-orang untuk menyesatkan orang-orang. Dan dia itu berjalan al-masahal ardi, yaitu menyapu bumi. Maksudnya menyapu itu di penjuru bumi akan terlingkupi dengan perjalanan Dajjal. Maka kita itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hafal? Ayo kita ulangi. Bisa Bu? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.
Ini kan komplit tuh doa itu sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabnya neraka jahanam, dan juga aku berlindung kepadamu dari azab siksa kubur, dan juga aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Karena hidup itu penuh fitnah. Hidup penuh fitnah. Apalagi dalam kondisi kematian. Fitnah itu luar biasa. Dan banyak hadis yang menyebutkan bahwa fitnah yang pertama yang akan kita rasakan ketika kita itu ada di alam kubur. Kemudian doa kita yaitu wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal. Karena fitnah dajjal itu dia memaksa, dalam riwayat memaksa orang yang beriman untuk kufur. Kalau dia menjadi musuh dajjal, dia akan selamat. Tapi bagi siapa yang dia menjadi barisan dajjal, dia akan celaka. Namun ketika dia itu menjadi musuh dajjal, tentu kondisinya itu berbeda menjadi bagi temannya dajjal. Nah, seperti itu. Itu doa-doa yang kecil itu, Pak, kalau bisa dihafalin. Memang diajarkan doa yang utama itu ya sapu dajat. Kita nggak bisa doa ketika umroh, Pak. Diajarkan apa? Sapu jagat. Nggak bisa doa apapun juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu selesai. Semuanya. Bahkan guru kami itu ketika menyampaikan kepada sesepuh itu, orang-orang yang dia itu ketika ngajinya sudah telat, nggak mengapa. Dia itu susah untuk diajarkan, maka doa sapu jagat itu semuanya dalam kondisi apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu kan tujuan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kan itu udah komplit tuh. Kebaikan kita kadang ini ditafsir lagi. Apa sih yang kita inginkan? Wow, ingin rezekinya yang baik, ingin keluarganya yang baik, ingin mendapatkan putra-putri yang baik. Ditafsir lagi. Ingin dia itu mendapatkan kesempatan untuk haji umroh dan diberikan waktu yang baik. Kan semua ditafsir. Tapi semuanya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dihafal, mudah-mudahan menjadikan amal kita untuk belajar menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sebagai penjelas dari keutamaan sifat qanaah, al-ifaf, dan hidup sederhana, yaitu an Abi Hurairah. Nah, tadi disampaikan Abu Hurairah ceritanya seperti itu, Pak. Kemudian turun terkait doa-doa tadi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil aradin. Bukanlah dikatakan orang itu kaya dengan banyaknya harta. Akan tetapi walakinna al-ghina ghina nafsi. Akan tetapi orang yang dikatakan kaya, dia itu adalah kaya hati. Itu kayak nyanyian, Pak. Orang yang kaya itu bukan kaya harta, banyaknya harta, tapi kaya hati. Tapi kita kadang juga belum bisa merenung nih. Memang kondisi kita itu yang dianggap kaya itu pasti ketika melihat orang itu banyak material, banyak materi. Kan begitu. Oh, kaya ini. Padahal kata baginda Rasulullah, orang yang kaya itu hatinya itu lapang. Hatinya itu mudah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dia rasakan. Dan kekayaan hati itu luar biasa, Pak. Menerima nasihat, dia itu termasuk kekayaan hati. Lapang mendapatkan ujian, itu kaya hati. Karena banyak orang gagal ketika dia itu mendapatkan ujian. Karena apa? Hatinya itu merasa sempit. Seolah-olah dia akan memunculkan sifat su'udon kepada Allah. Ini kenapa saya diuji sementara orang yang banyak maksiat kok gak diuji? Kan itu kayak, Pak.
Saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah tahajud, saya sudah sholat duha. Kok ujian kepada kami saja? Ini bagaimana sih Allah? Kan begitu kan? Padahal boleh jadi ujian itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan level dia. Level dia. Dan dia ketika hatinya sempit, melihat orang yang dia itu kaya dengan kondisi materi, dia itu akan merasa kekurangan, merasa ingkar dan sebagainya. Maka salah satu kisah baginda Rasulullah, orang yang ahli surga itu adalah orang yang dia itu kaya hati. Kaya hati. Pernah kisah bahwa Rasulullah itu ketika duduk di majelis begini, menyampaikan nanti di hadapan kita, maksudnya akan berlalu lalang orang yang dia itu ahli surga. Benar, maksudnya bukan di depan. Ada orang nanti akan melewati kita, orang ahli surga. Kemudian benar apa yang disampaikan Rasulullah. Ada orang datang. Kemudian sahabat Abdullah dia itu mencoba apa sih rahasianya dia, kok dia itu bisa disebut oleh baginda Rasulullah sebagai penduduk surga. Akhirnya dia itu mencari alasan untuk menginap selama 3 hari di rumahnya orang yang disebut Rasulullah sebagai penduduk surga. Kan ditampakkan. Dia melihat apa sih yang dilakukan. Ketika dia melihat nggak ada amalan yang istimewa. Kalau waktu tidur saja, waktu bekerja saja, tidak ada amalan yang istimewa yang didapatin selama 3 hari itu. Ternyata ketika dia mau pergi, mengabarkan bahwa engkau disebutkan Rasulullah termasuk penghuni surga. Dia merasa kaget begitu kan. Akhirnya dia bertanya, amalan apa yang membuat engkau disebutkan Rasulullah seperti itu? Dia berpikir nggak ada amalan khusus. Akhirnya sahabat Abdullah itu dia pamit gitu, akhirnya dipanggil. Boleh jadi Allah itu memperhatikan terkait beberapa amalan yang biasa aku lakukan. Ketika dia itu menjelang tidur, dia itu apa Pak? Memaafkan atas kesalahan orang-orang yang menyakitinya di siang hari. Ini sanggup nggak Pak jenengan? Kita sanggup nggak Pak? Kita itu kalau disakitin malam nggak bisa tidur, gimana caranya membalas? Kan begitu. Dia meminta maaf kepada Allah atas orang yang menyakiti di siang harinya. Kemudian yang dia itu salah satunya apa? Menerima atas pemberian Allah kepada dirinya, dan Allah dan kecukupan yang Allah berikan kepada dirinya. Dia tidak merasa iri atas pemberian kepada orang lain. Ini yang utama. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan di siang harinya, dan dia tidak merasa iri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau kita susah, ada tetangga turun Mio, pusing. Baru Vario, belum Fortuner. Kelabakan kita, kan gitu. Maka dikatakan sahabat Abdullah, oh boleh jadi itulah amalan yang bisa menjadikan engkau itu menjadi wasilah ahlu surga. Dan itu susah bagi kami. Sahabat mengatakan itu perkara yang berat bagi kami. Yaitu apa? Bukan menjaga sholatnya, bukan dia itu menjaga sedekahnya, tapi bagaimana hatinya itu mampu berlapang dada atas apa yang Allah telah berikan kepadanya. Kita susah untuk hal itu, susah. Nah begitu. Itu kisah-kisah yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Dan itu tidak mudah, dan itu perlu berlatih. Setiap perkara yang menjadi tabiat kita itu harus berlatih. Ibarat kalau kita itu setiap diberikan arahan, keutamaan sholat fajar, sholat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh, itu kan luar biasa. Kita tahu, tapi kalau tidak dilatih Pak, juga susah.
Ada orang yang sedekah subuh itu juga susah kalau tidak dilatih. Semuanya itu perlu latihan. Membentuk hati yang lapang itu juga perlu latihan. Perlu latihan. Semua perlu latihan. Dan latihan itu tidak cukup 1 hari 2 hari jadi, tidak. Tapi boleh jadi dia itu selama dia itu menjalani kehidupan. Namanya manusia, dia diberikan Allah itu namanya hawa nafsu. Meskipun kita ngaji dari kecil, tetap saja ada hawa nafsu yang keluar daripada kita. Karena memang kullu insan makhluk khata' wa nisya, setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan dan sifat lupa, itu utama. Kalau manusia tidak salah, tidak pernah salah, ya tentu dia bukan manusia, begitu saja. Pasti dia akan ada tempat salah dan lupa. Kemudian Wan Abdullah ibnu Amru, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasulullah telah bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh berbahagialah orang-orang dia itu menjadi muslim. Berbahagia, kita menjadi muslim itu berbahagia. Dikatakan oleh baginda Rasulullah, waruziqo kafafan, dia itu cukup mencukupkan dirinya atas rezeki yang Allah berikan. Mencukupkan, merasa puas atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, berbahagialah kita menjadi seorang muslim, dan berbahagialah orang-orang yang dia telah mencukupkan atas apa yang Allah berikan kepadanya. Wa qanna'ahullah bima atahu, dan dia itu merasa puas atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ini penjelasannya ya tentu ya sulit. Kalau membaca hadis gampang, membaca hadis artinya ini gampang, tapi aktualisasi dalam perbuatan kita itu susah. Maka kalau orang paham ilmu dan dia itu mengamalkan, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajat dengan kefakihan orang itu dan mampu menjalankan apa yang Allah telah sampaikan. Susah apa gampang Pak ya? Dari hadis 2 ini Pak, kayaknya saya itu susah Pak. Kalau jenengan mungkin gampang kali Pak ya. Susah Pak. Hati kita itu melihat orang mendapatkan kebahagiaan, kita itu sakit Pak. Kan gitu kan, iri. Mendapatkan nikmat yang lebih, kadang kita itu merasa kok bisa ya. Muncullah dugaan korupsi kali dia. Jangan-jangan kan gitu. Iya benar Pak itu Pak. Nggak selevel ya kita lah Pak. Banyak kita, apalagi saya Pak yang mungkin masih banyak harapan-harapan. Kalau jenengan mungkin mampu untuk menjaga itu. Kalau saya pribadi ya mungkin susah. Tapi ini harapan Islam itu seperti itu. Karena apa? Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mempunyai hati yang lapang, mempunyai sifat qanaah, merasa puas atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah ini sebelum saya sampaikan terkait untuk ifaf. Ifah itu apa? Menjaga kehormatan diri dengan dia itu tidak meminta-minta kepada orang yang di luar kebutuhan itu yang tidak kita butuhkan. Itu ifaf. Orang yang menjaga kehormatannya. Nah, kan banyak nih orang merasa kesulitan, tapi dia itu tidak mau Pak meminta kepada orang, padahal dia butuh. Mungkin saja dia itu ingin menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Karena Islam itu mencela perbuatan minta-minta tanpa udzur. Kita minta-minta itu Pak, tanpa kita itu didasarkan udzur, itu dicela.
Bahkan orang yang minta-minta hanya untuk dia itu memenuhi hasratnya kekayaan, maka Allah akan bangkitkan mukanya itu hilang, dicela. Itu minta dalam kondisi bukan untuk memenuhi kebutuhan yang darurat, dicela, Pak. Kalau kita kembangkan, gimana Tat kalau meminta tender, meminta proyek? Kan nanti begitu jatuhnya. Meminta-minta yang tentu dengan jalan yang bahkan dengan suap menyuap. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu dianjurkan mempunyai sifat yaitu ifaf. Orang yang dia itu menjaga kehormatannya meskipun dalam kondisi dia itu membutuhkan itu. Maka diwajibkan untuk bekerja. Maka baginda Rasulullah pernah itu mencium tangannya yang dia itu tangannya ahli surga. Bukan tangan orang sedekah, bukan. Tapi tangan yang dia itu digunakan untuk apa itu? Mencari kayu yang dia itu dengan hasilnya itu untuk memenuhi kebutuhan kepada keluarganya. Rasulullah cium tangannya. Rasulullah itu hampir tidak pernah melakukan itu kecuali orang yang mulia, yang Allah telah muliakan dengan janji yang tinggi yaitu surga. Dicium tangannya orang itu. Dicium. Siapa yang mau dicium? Sahabat Nabi itu mencari berkah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mencium memuliakan tangan orang yang dia itu bekerja mencari kayu untuk memenuhi keluarganya tanpa meminta-minta. Tanpa meminta-minta. Nah, seperti itu. Ini dari 3 hadis ini mudah-mudahan bisa kita berikan sebuah setidaknya pencerahan lah. Wabil khusus kepada al-fakir, kita juga sama-sama belajar dan mudah-mudahan juga bermanfaat kepada jamaah semua. Mungkin itu, jika ada yang disampaikan, mohon disampaikan atau sharingnya kami buka untuk sesi tanya jawab dan sharing. Terima kasih. Ayo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ifah tadi yang apa namanya? Meminta-minta ya. Ya, Bagaimana tadi ya kalau kita punya temen nih ya, terus kebutuhannya itu masih banyak, dia masih punya anak yang perlu dibiayain, tapi dia itu udah nggak kerja terus sakit dalam mereka kayak tempat tidur kan. Cuman dia masih bisa telepon sama temen-temennya gitu, minta bantuan itu gimana itu? Ya. Yang dimaksud infak menjaga kehormatan tanpa meminta-minta ini, boleh kita itu meminta dalam rangka 3 hal. Dia itu untuk memenuhi kebutuhan darurat, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dia itu ya memang antara hidup, ketika dia tidak mendapatkan dia akan mengancam jiwanya. Itu diperkenankan sampai seperti itu. Tapi yang meminta-minta dalam kondisi untuk kasratul mal, untuk memperbanyak amal yang kondisinya tidak membutuhkan, maka itu tercela. Orang memintakan hukumnya dia itu menghinakan diri kita. Pak, minta Pak. Dalam arti dia itu sebenarnya menghinakan diri kita. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kalian itu mampu menjaga diri tidak meminta-minta, maka akan aku jamin surga kepada kalian. Dalam arti apa? Ketika kita tidak ada keperluan untuk meminta-minta, jangan meminta-minta. Cukupkan dengan apa yang Allah berikan. Tapi dalam kondisi tertentu boleh kita itu minta. Misalnya kita sudah kehabisan apa-apa, minta sekedar untuk menegakkan tubuh kita, itu diperkenankan. Jadi jangan salah artikan larangan meminta-minta secara mutlak. Boleh kita itu minta selama untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Tapi kadang sekarang itu meminta-minta untuk mengumpulkan harta kan. Hari ini kita cukup misalnya 100.000 Pak. Kalau bisa ya kita dapatkan, kita kumpulkan untuk tabungan kita. Bahkan ada cerita itu kita sekarang bingung mau ngasih siapa ini yang membutuhkan. Karena ternyata yang meminta-minta itu lebih kaya dari kita. Betul gak Pak? Ketika dikumpulkan mereka itu ternyata punya rumah di kampung mewah. Akhirnya kita bingung, dia yang butuh itu saya atau dia? Kan jadinya kita bingung nih. Akhirnya ketika ada orang minta-minta,
kita punya dugaan, oh rumah kamu bagus toh, akhirnya nggak kita kasih, padahal dia boleh jadi mempunyai kebutuhan yang benar-benar butuh begitu, kan begitu. Kan ada cerita itu ditayangkan di TV kan, tradisi meminta-minta itu, ternyata rumahnya itu megah-megah Pak. Kita di sini cuma ngontrak. Iya, pengemis itu. Karena apa? Ya 100 kali deretan itu ada 1000 berapa udahan? Udah 1 juta sehari. 1 juta sehari. Nah, 1000 kali 1000. Kan udah 1 juta sehari. Kan nggak mungkin sekarang nggak ada, kan pecahan paling gopek sama ribuan. Gopek sekarang udah mungkin ya inilah 1000 kan. Kali 1000 rumah berapa? 1 juta. Ya kita kerja UMR itu 300. Kan begitu. Maka kadang ini menimbulkan kecurigaan kita, dia itu sebenarnya butuh atau tidak begitu. Akhirnya pukul rata, ketika benar-benar orang butuh, akhirnya kita tidak berikan dengan image, wah nanti sampai untuk mengumpulkan harta begitu. Jadi boleh kita itu meminta hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk yang melebih-lebihkan begitu. Wallahu a'lam bishawab begitu. Ibu yang di belakang ada, Bu? Tapi kadang-kadang kita kalau pas ada yang minta kita diagang Pak kadang-kadang kita merasa dongkol juga ini. Itu waktunya sholat masih kita masih ngamen ya. Nah, jangan ngamen apa kita kan kesal juga gitu. Iya. Waktunya pengamen apa termasuk minta-minta juga kan itu kan. Pengamen kan bekerja ya. Cuma waktunya itu kan kadang-kadang iya. Bisa dia dikatakan minta-minta ketika dia itu sebenarnya ya apa ya? Dia menggunakan keahliannya itu untuk mengumpulkan harta itu. Makanya apa ya? Ya bisalah kita sebut dia juga minta-minta. Bahkan kita itu boleh loh Pak untuk menolak orang minta itu, menyampaikan ini sebenarnya sesuatu yang tercela gitu. Karena apa? Dia itu secara tidak langsung telah merendahkan dirinya kepada orang yang diminta. Bahkan baginda Rasulullah itu telah memvonis gitu kan, orang yang memberi itu lebih utama dari yang meminta. Bahkan celaan nanti banyak orang yang minta-minta itu. Orang yang minta-minta itu akan apa? Dihadapkan oleh Allah itu dengan siksa besok di akhirat itu sangat pedih. Begitu. Hadisnya yang keberapa tadi saya sudah baca. Ya setidaknya saya sebelum datang itu saya sudah siapkan beberapa materi Pak. Jadi biasa karena saya juga belajar, kita buka, ada beberapa kata yang tidak pas, saya tetap akan mencari di kamus dan sebagainya. Kan begitu. Dan Mas belajar. Ya. Kalau memang itu saling sama-sama membutuhkan, itu bukan meminta. Karena apa? Dia butuh, kita juga butuh. Akhirnya apa? Kita dikerja atas keahlian kita. Itu bukan minta. Tapi ya sekedar hanya untuk apa ya? Saling membutuhkan gitu. Tapi dengan jalan yang baik gitu. Ada kerjaan buat saya nggak? Baik itu. Wah ini lu bisa apa gitu? Iya. Kan berarti kan. Ya, saling membutuhkan dan tidak ada unsur yaitu suap. Yang sekarang itu kan banyak minta proyek tapi ada imbal baliknya. Minta pekerjaan tapi ada lo administrasinya. Sehingga apa? Kadang dia itu mengalahkan orang yang tidak memberi. Mau katanya administrasi, mau katanya dia itu uang apa ya? Kalau pelicin kan mungkin udah terlalu vulgar. Administrasi, uang jasa, entertain ya gitu kan. Kan begitu. Itu semua adalah suap begitu ya. Kalau itu kan
perjuangan yang di jalan itu sampai bertahun-tahun itu sampai bikin tenda. Iya, dilema Pak itu Pak. Jadi gini, Kelar-kelar ya. Bangunannya semua kemarin saya pernah membahas dengan guru saya begitu. Dengan guru saya, di lain sisi kita dilema. Seolah-olah satu orang Islam itu seolah-olah kok fakir amat ya. Bangun sarana ibadahnya dengan meminta-minta di jalan. Di lain sisi negatifnya itu seperti itu Pak. Masa sih kita itu fakir begitu gitu loh. Kedua, kalau nggak ada begitu, nggak ada orang yang dia itu mengumpulkan penggalangan dana. Sehingga apa? Kita nggak punya tempat ibadah. Di lain sisi, ada sisi positifnya. Dengan orang yang dia itu melakukan itu, ada tempat ibadah yang layak untuk kita. Tapi ketika bagaimana menyikapin, masa sih orang kita, orang kikir semua, orang pelit semua kan, sehingga harus mereka itu minta di jalanan. Nggak bisakah dia itu proposal di rumah-rumah orang kaya begitu? Kan begitu. Sehingga menghinakan dirinya untuk minta di jalanan. Terlebih ketika dia itu untuk masjid, ya memang masjidnya nampak. Tapi ini kontras sekali. Masjidnya besar, tapi ketika adzan nggak ada. Sehingga masjid untuk apa? Dan saya malah ada suudon juga. Ini bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu ceritanya begini Pak. Ya mudah-mudahan ini salah begitu kan. Salah. Mudah-mudahan salah nih ya. Sekarang kan nyari kerja susah nih. Ternyata mereka itu tanda kutip diujroh Pak. Digaji. Ibarat dia itu ya dia itu di situ dengan imbalan per hari misalnya berapa itu, sehingga bukan persen mungkin gajian lah, gaji hadir digaji. Apakah sebagai itu atau apa begitu? Nah ini kan juga sesuatu yang kadang bagi saya pribadi, aduh, kalau minta bantuan ya harus ada masanya lah, harus ada batasnya lah, kan gitu. Kalau sampai berpuluh-puluh tahun pasti ada sesuatu begitu loh. Sehingga memang ada sebagian untuk masjid, tapi sebagian untuk ujroh atau gaji untuk dibayarkan. Saat timbul seperti itu. Sehingga apa? Ya gimana? Kan gitu kan. Serba repot. Sebenarnya kita itu cukup Pak. Tempat ibadah kita itu cukup sebenarnya. Cukup. Tapi masalahnya kadang kita itu kalau tempat ibadah dibangun di tempat lain, kita nggak punya kepemilikan, kadang begitu. Celakanya orang yang dia itu menjadi pengurus merasa membatasi diri juga, sehingga apa? Orang lain tidak bisa mengakses, sehingga udahlah kita bangun sendiri aja lah, kan begitu kan? Begitu. Dan ini kan kondisi di tempat kita. Bahkan di perumahan Binong itu jumlah tempat ibadah itu terbanyak Pak. Terbanyak. Hampir setiap gang ada musola dan masjidnya. Intinya begini, boleh silahkan banyak, tapi jangan pintar membangun, tapi tidak pintar untuk mengisinya, itu yang utama. Tempat saya itu bagus Pak, tapi yang jamaah ya itu aja. Kalau di sini kan banyak tuh, mudah-mudahan ya banyak terus gitu kan. Gitu. Saya taklim itu di sini alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Saya biasa taklim yang isi 5 orang itu biasa, nggak apa-apa. Biasa ada Pak, ada. Tapi nggak apa-apa, kita tetap ngisi. Berarti dia nggak hobi tak? Nggak hobi begini dia. Iya. Bener, jadi bagus bukan berarti langsung ada impact-nya kepada banyaknya antusias jamaah, tidak. Ternyata ya bagus itu kadang untuk persaingan. Itu musola kita sebelah udah di menara loh, kita belum, kan untuk persaingan. Padahal mengisi itu lebih utama daripada bangunan fisik yang ada begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai tempat ibadah, karena salah satu
yang baginda Rasulullah sampaikan, sab'atu yudhillumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang senantiasa memberikan motivasi, 7 golongan yang Allah akan janjikan mendapatkan perlindungan, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yaitu apa? Wa rajulun qalbu mu'allaqu bil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut di masjid, terpaut di musola, terpaut di tempat sujud. Hatinya itu begitu, mencintai kajian aktivitas yang ada di tempat ibadah. Maka dikatakan wa rajulun qalbu mu'allaqu bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa mencintai di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan yang ke depan, yaitu terkait masalah larangan celaan kita itu untuk meminta-minta. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafar majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.